Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik di era Society 5.0. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Hafizah sebagai moderator. Saya Gunawan sebagai pemateri 3. Saya Aisyah Musni sebagai pemateri kedua. Saya Nabila Arifan sebagai pemateri ketiga. Saya Tiara Hedwita sebagai pemateri kelima. Saya Sucina Fajrafika sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja sebelum masuk ke poin pembahasan. Sebelumnya kita masuk dulu latar belakang dari pembelajaran Society 5.0. Pembelajaran Society 5.0 sangat berkaitan dengan kecakapan abad 21 yang menitik beratkan pada skill ataupun kemampuan, inovasi, dan penggunaan teknologi. Tentu saja harus diimbangi dengan kompetensi dan skill yang sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai kecakapan yang ada di era Society 5.0. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan siswa pada era Society 5.0. Nah, perkembangannya itu yaitu siswa dengan sejumlah informasi lebih cepat dan lebih banyak berasal dari internet dan teknologi, sehingga teknologi menjadi bagian dari siswa tersebut. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi saja, tetapi sudah menjadi bagian dari dan untuk menjalani kehidupannya. Jadi sekarang siswa sering tergantung kepada internet. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, itu dia materi dari pemateri kedua. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga disilakan. Selanjutnya yaitu konsep era Society 4.0, di mana era ini merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi, di mana konsep ini merupakan penyempurna dari konsep-konsep sebelumnya, yaitu Society 1.0, di mana masih ditandai dengan masyarakat yang masih hidup berburu, berpindah, dan menggunakan alat-alat sederhana. Yang kedua yaitu masyarakat 2.0, di mana masyarakat mulai hidup menetap dan sudah mulai bertani. Selanjutnya masyarakat 3.0, di mana di sini masyarakat sudah mengolah hasil pertaniannya dan sudah mulai membentuk pabrik. Di sini masyarakat sudah mulai bekerja di suatu pabrik. Selanjutnya itu masyarakat 4.0, di mana di sini masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi, tetapi cuma sebagai informasi. Konsep perkembangan peserta didik di era Society 5.0 ini, perkembangan peserta didik menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila, pemanfaatan teknologi, pembelajaran berbasis masalah dan proyek, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan perkembangan karakter yang adaptif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya penyampaian materi oleh pemateri keempat. Kepada yang disilakan. Baik, kita masuk ke permasalahan perkembangan peserta didik di era Society 5.0. Pertama, teknologi dan kesenjangan digital. Kenapa teknologi dan kesenjangan digital ini termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di era Society 5.0 ini? Dikarenakan era Society 5.0 ini merupakan era di mana manusia memanfaatkan hasil dari teknologi revolusi industri 4.0, yang mana teknologi dari revolusi industri 4.0 itu merupakan kemudahan dalam mengakses kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap pendidikan karakter dan kesehatan mental. Sejatinya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh apa yang sering mereka lihat. Jadi kenapa di era Society 5.0 ini dapat mempengaruhi karakter dan kesehatan mental? Karena kebanyakan peserta didik yang di bawah umur itu sekarang, di tahun sekarang itu sudah banyak yang menggunakan smartphone seperti itu. Yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi. Kemudahan mengakses AI itu juga dapat mengakibatkan
ketergantungan pada peserta didik, yang mana menyebabkan peserta didik ini malas untuk berpikir. Dia cuma bisa mencari langsung di AI saja. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya pemateri kelima disilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita lanjutkan yaitu permasalahan pertemuan peserta didik yang selanjutnya. Kurangnya penguatan nilai-nilai Pancasila. Di sini peserta didik perlu diberikan penguatan pemahaman nilai Pancasila. Hal itu bisa dilakukan di dalam pendidikan informal, formal maupun non formal. Yang selanjutnya yaitu kualitas pendidikan. Di sini pendidik perlu memberikan peserta didik suatu permasalahan agar peserta didik dapat menemukan solusi serta memberikan inovasi pembelajaran yang baru. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara kehidupan dan kehidupan nyata. Di sini peserta didik diharuskan untuk bisa memanage waktu mereka agar mereka bisa berinteraksi secara nyata terhadap sesama. Yang selanjutnya alternatif solusi permasalahan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Di sini penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya pendidikan berbasis teknologi. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan perangkat lunak dalam sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di sini pendidik bisa memberikan tugas-tugas proyek yang relevan dengan materi yang disampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya kepada pemateri keenam, silakan. Selanjutnya adalah keterampilan abad ke-21. Nah, keterampilan pada abad ini dapat dilakukan dengan cara pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, dan kecerdasan emosional. Lalu selanjutnya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini dapat mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri di luar pendidikan formal melalui pelatihan online, terus kursus jarak jauh, dan sumber daya pembelajaran mandiri. Lalu selanjutnya adalah kemitraan dengan industri. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara sekolah dan industri, dapat mencakup program magang, kunjungan industri, dan proyek kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya adalah penilaian alternatif. Penilaian alternatif ini dapat dilakukan dengan portofolio, proyek, dan penugasan berbasis keterampilan dapat memberikan gambaran dan lebih holistik tentang kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah pengembangan profesi guru. Program pengembangan profesi guru yang berkelanjutan dapat mendukung guru untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi serta metode pengajaran terbaru, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, apakah ada saran? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Tadi kan pemateri menjelaskan alternatif atau solusi yang untuk permasalahan itu ada pendidikan seluruh hayat. Nah, itu kenapa pendidikan seluruh hayat itu kalian jadikan solusi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Isa Okta. Selanjutnya
baik pertanyaan dari Aisyah tadi, kenapa pembelajaran seluruh hayat bisa dijadikan solusi? Nah, kan sebagaimana yang kita tahu, pembelajaran sepanjang hayat itu tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi belajar itu bisa di luar, di masyarakat ataupun di tempat yang lainnya. Pembelajaran sepanjang hayat ini dianggap sebagai alternatif penting dalam perkembangan peserta didik karena mampu memupuk sikap-sikap belajar yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan belajar sepanjang hayat, individu diharapkan dapat bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial atau lingkungan dan sanggup menghadapi lingkungan kerja. Baik, izin menambahkan sedikit. Sebagaimana telah kita pelajari pada semester lalu, yaitu pada mata kuliah landasan pendidikan, di sana ada dijelaskan bahwasanya pendidikan sepanjang hayat artinya adalah pendidikan yang berlangsung selama kita masih hidup, di mana pendidikan sepanjang hayat pendidikan itu kan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal. Di mana pendidikan informal itu dari keluarga, di mana kita awal dibentuknya karakter kita. Selanjutnya ada pendidikan formal, itu pendidikan yang dinaungi oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu ada pendidikan informal, di mana pendidikan informal itu adalah pendidikan yang bagaimana cara kita belajar di tengah masyarakat. Itu dia jawaban dari kami. Apakah ada yang kurang paham? Terima kasih Aisyah Ustaz. Baik, selanjutnya Tiara dan Suci akan menjawab pertanyaan dari Maya Lestari. Kepada Tiara dan Suci, silakan. Kepada Maya Lestari, pertanyaannya tadi bagaimana sikap kita sebagai guru untuk menghadapi permasalahan tersebut kan? Sebagai guru kita bisa kita dapat menggunakan pendekatan emosional kepada murid. Misalnya jika murid itu sedikit bermasalah di sekolah, kita bisa menanyakan kepada orang tuanya atau tentang bagaimana sikap dan karakter murid itu sehari-hari di rumah. Selanjutnya juga guru bisa bertanya langsung kepada siswa mengenai penghambatnya dalam proses belajar itu apa gitu. Bisa juga yang selanjutnya guru bisa memberikan bimbingan secara privat atau apa kepada siswa, tapi secara menyeluruh gitu, jadi dia ndak dikasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Suci. Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Tiara tadi. Selanjutnya adalah guru dapat membuat kelompok kecil sehingga siswa dapat bertukar pikiran dengan temannya. Selain itu, guru dapat memberikan les khusus kepada siswa yang dirasa kemampuan inteligensinya masih rendah atau kayak pemahamannya itu masih kurang gitu. Jadi guru itu dapat memberikannya kelas tambahan. Lalu dan alternatif lain yaitu guru dapat memberikan latihan soal dengan memberikan remedial di akhir pengajaran. Hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui sejauh mana kompetensi mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan atau sejauh mana guru siswa itu paham terhadap materi yang selama ini telah dipelajari. Sekian dari saya. Baik, bagaimana Maya Lestari? Selanjutnya pertanyaan Eva yang akan dijawab oleh Gunawan. Jawabannya dari Eva. Sudahkah Josong era society 5.0 ini diterapkan pada Indonesia zaman sekarang ini? Sebenarnya kita pahami dulu makna dari era. Era itu kan sama dengan zaman. Zaman itu adalah kurun waktu. Jadi era ini bukan seperti metode atau model yang bisa kita terapkan atau tidak. Era society 5.0 ini merupakan sesuatu yang memang harus kita ikuti karena bagian dari perkembangan
zaman seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Eva. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan materi dan jawaban pertanyaan yang dapat kami berikan. Tentunya ada kesalahan, kami mohon maaf dan akan diperbaiki ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.